Bung Levi, boleh nggak saya bicara agak panjang? Boleh, Iya. silakan. Saya kan dulu pernah menyampaikan di sini. Iya. Kalau saya seorang presiden Iya. atau perdana menteri Iya. di suatu negara Iya. yang luas, Iya. penduduk saya sangat banyak, ya kan? Iya. Dan saya khawatir sumber daya alam yang ada di tempat saya ini tidak bisa untuk menghidupi rakyat saya Iya. ke depan, kan gitu. Dan overload. Iya. Kebetulan penduduk di negara yang akan saya program ini banyak juga penduduk yang sebangsa dengan saya yang sudah dari sana, gitu kan. Iya. Maka yang pertama kali saya dengan cara yang manis, yang saya lakukan adalah dengan modus investasi dan bisnis, yaitu ya pertambangan, kehutanan, Iya. perkebunan, perikanan, properti dan lain-lainnya. Iya. Itu yang pertama kali saya galakan dulu, Iya. kan gitu. Nah kemudian simultan dengan itu, saya akan mengkondisikan negara yang saya jadi sasaran itu, kayak gitu. Saya suap penguasanya, Iya. kayak gitu, sampai pusat maupun daerah. Iya. Kemudian kendalikan aparat keamanannya, Iya. kendalikan Aparat keamanan. ya kan? Aparat keamanan itu dalam konteks Indonesia Ya, nah aparat keamanan kan polisi, kemudian dan lain sebagainya, kayak gitu. Kan, tidak Satpol masuk PP, TNI ya? Ya. Tidak masuk TNI. Kalau dia bantuan kepolisian, TNI juga. Oke. Kan gitu. Saya penegasannya di situ Iya, ya. gitu Oke. kan. Nah, Iya. kawan-kawan. Kemudian habis itu buat regulasi baru. Membeli undang-undang, saya katakan itu. Oke. Kalau udah segitu kan gampang kita beli undang-undang. Iya. Kayak komisi nggak sampai 100 kok. Iya. Partai juga 7 sudah cukup kan gitu. Iya. Nah, kemudian rangkul orang-orang saya yang sudah menjadi pengusaha di Iya. negara itu. I see. Ya, rangkul semuanya, kemudian saya bentuk booster dong. Oke. Ya, kemudian yang pro negara saya boosternya itu, ini baik begini. Iya. Baru habis itu saya berkilah bagaimana pun juga dengan imigrasi, Menkumham segala macam udah saya atur sehingga mudahlah, keluarkanlah bebas visa. Oke. Ya kan? Maka saya masuk tenaga kerja saya yang memang saya buat regulasi negara saya. Lu kerja di sana, lu balik ganti rugi. Oke. Yang besar. Iya. Kan gitu. Tapi kalau lu di sana, tinggal di sana dan bisa beranak pindah, lu akan menjadi warga negara Oke. kehormatan. Pada bagian ini saya jelaskan lagi ya, tegaskan bahwa mereka yang dideploy Iya. ke Indonesia lah Iya. langsungnya itu diancam tidak boleh balik Iya. ke negaranya. Kalau Kamu balik harus ganti rugi besar. Ya. Kalau balik ganti rugi, tapi kalau nggak balik dapat reward. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Gitu kan? Sehingga dia tidak punya pilihan kecuali dia stay di situ. Iya. Oke. Nah, dari ini ya kan, saya masuknya macam-macam tahapannya. Ada yang turis lah, kan gitu. Tetapi dalam tenaga kerja itu saya sisipkan para militer. Oke. Orang yang terlatih ya. Iya. Saya sudah membuat segala macamnya. Oh, buat kamu EKTP segala macam. Saya buatlah EKTP negara yang saya kan. Kemudian saya didik mereka berdasar antropologi budaya masyarakat sini, khususnya wanitanya, Iya. supaya dia bisa menjadi kawin di sini. Oke. Saya latih itu, sehingga mereka merakah dengan warga lokal, kan gitu. Baru perkuat area investasi itu menjadikan bumper atau benteng saya, kan gitu. Bangun kawasan eksklusif, kan gitu. Kemudian ada regulasi, bisa diatur sendiri, mengatur sendiri, kan gitu. Kemudian saya masukkan senjata munisi, bisa tidak ketahuan karena punya kewenangan sendiri di situ. Ya karena bisa ekspor impor itu tanpa bea cukai. Loh, saya sudah bayar semuanya regulasinya dan resmi itu. Jangan menuduh saya nggak benar, saya sudah buat regulasinya kan gitu. Nah, saya mencari pulau-pulau yang strategis, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua. Mulailah saya kuasai pelabuhan, buat perusahaan di India, di mana segala macam, masuk untuk menguasai bandaranya segala macam, kan gitu kan. Nah, setelah itu baru dengan demikian maka saya bisa memasukkan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat negara Indonesia ini ada sekitar 270, ya kan, tahap pertama minimal 50 juta. ya. Terus sampai berimbang gitu. Bangun pangkalan militer kecil nggak ketahuan kok,
dibangun di pulau-pulau luar. Ya. Di Kalimantan, Maluku. Sehingga dari 50 saya tingkatkan menjadi 100. Dan sebagian besar adalah tentara yang menyamar apapun dia. Jadi, gitu loh. Nah, kemudian saya membuat aturan juga. Tujuannya Pak, saya harus melindungi dong, aset saya udah banyak kok. Iya, iya. Iya kan, saya ngeluar duit banyak, kalau nggak dilindungi gimana? Gitu. Dan saya juga harus menyelamatkan tenaga kerja saya yang bertugas di situ. Gitu. Setelah itu baru saya akan mencari tempat central of gravity dari negara. Apa itu? Ibu kota? Yes. Yang dalam jangkauan saya. Iya. Dan saya masuk di sana, tanahnya sudah saya beli, bangunannya saya beli. Jadi Anda sebagai hanya masuk ke situ, tapi itu punya saya sudah. Oke. Tahu, gitu. Saya kuasai fisik tanahnya, kan gitu. Saya bentuk pemerintahan boneka. Solve kan agresi saya? Solve nggak? Karena akses strategi saya sudah saya kuasai, baik itu ekonomi, politik, pertahanan. Bahkan budaya, sosial budaya. Iya. Baru setelah matang saya amandemen lagi undang-undangnya. Karena saya udah hampir Undang-undang atau undang-undang dasarnya dia undang-undang dasar lah. Oke. Undang-undang dasar saya amandemen lagi sesuai dengan keinginan saya. Bisa itu saya. Dalam rangka puncaknya saya kuasai negaramu, ya kan? Saya kuasai Indonesia ini Tanpa sebutir peluru pun tanpa keluar. sebutir peluru keluar, ya kan? Kemudian penduduk saya sudah hampir berimbang, udah 2/3, ya kan? Sistemnya udah saya buat, dan orang-orang saya yang pengalaman di daerah negara tetangga pinggiran saya itu, saya masukkan lagi situ, Iya. kan itu. Karena apa? Peluang. Karena di negara itu baru demokrasi, tapi pemudanya diam. Sudah saya tidurkan dengan mana-mana yang saya buat. Ditidurkan dan sebagainya jadi buzzer. Ya, narkoba, buzzer segala macamnya. Terakhir saya bilang, kasihan deh lu, gitu kan? Karena lu goblok, kan gitu. Maka gua bisa buat seperti itu. Lu banyak yang punya otak, tapi lu nggak bisa bekerja. Itu saya berpikiran gitu, boleh dong. Ya. Kalau udah berhasil, ya kan? Saya jadikan provinsi kayak, ya saya di internasional sih nggak ngapa-ngapain. Masih ada negara itu, dasarnya masih, tapi undang-undang dasarnya sudah bukan Pancasila lagi. Pokoknya negara itu tidak dikolonialisasi secara de jure ya, tapi secara de facto. Nah kalau udah pemimpinnya semua boneka-boneka saya dari daerah ke bawah, ya kan? Secara politik sudah saya kuasai, ekonomi juga saya kuasai, mau apa? Nah ini saya kerjakan bukan 1-2 tahun, bos. Saya proyek ini saya rencanakan 50 tahun. Dan sudah lama saya berjalan ini. Iya. Gitu. Tidak ujuk-ujuk. Karena untuk mengakuisisi perusahaan pun kan lama. Iya. Apalagi negara dong ini. Gitu. Nah, saya berharap dengan lebih para generasi muda, para orang berpikir, apakah yang saya sampaikan ini terjadi nggak di negara kita? Saya kembali lagi, saya bagi negara Indonesia sekarang ini kan, gitu. Jadi Pak Gatot sedang bercerita tentang kisah di negeri Konoha. Jadi begitu. Dan saya bicara seperti ini sebenarnya sudah sejak saya Pangkostrat. Oke. Saya sudah di 59 universitas sampai dengan Lemhanas, Universitas Musamu dari Aceh juga. Tapi mereka lebih hebat. Enggak, intinya nggak mau dengerin lah gitu ya. Iya. Nah, sekarang mana bisa? Mana ada universitas negeri yang berani mengundang saya bicara? Iya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena cuma bicara bahwa katanya Pak Gatot sakit hati dan lain sebagainya. Iya. Wajar-wajar saja mengatakan itu kan.